Halo semua, ketemu lagi dengan Mim Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal OSN IPA Fisika untuk menghadapi lomba OSN tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan silabus OSN IPA untuk SMP. Materi ini tidak jauh beda dari materi tahun sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa latihan soal OSN IPA Fisika. Nah, jika kalian belum menyimak, kalian dapat menyimaknya terlebih dahulu di kolom deskripsi. Oke, soal selanjutnya mengenai rangkaian seri dan paralel. 4 buah hambatan listrik masing-masing besarnya 10 ohm, 20 ohm, 25 ohm, dan 50 ohm. Disusun seri dan atau paralel. Berapakah hambatan pengganti paling kecil yang mungkin diperoleh? Nah, perhatikan untuk rangkaian seri menghasilkan nilai hambatan pengganti yang besar. Karena rumus dari hambatan pengganti jika hambatan di rangkai seri adalah Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Maka berdasarkan soal, hambatan pengganti paling kecil berarti harus dirangkaikan secara paralel. Maka untuk mencari hambatan penggantinya menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Kita masukkan data yang diperoleh di soal, maka kita samakan penyebutnya per 100. Maka 1 per Rp sama dengan 21 per 100. Jadi Rp sama dengan 100 dibagi 21, hasilnya 4,76. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, Amir membeli ampermeter arus arah. Setelah diuji, ampermeter tersebut dapat mengukur kuat arus sampai 1 ampere. Ia menghubungkan ampermeter tersebut pada rangkaian 12 volt melalui hambatan listrik bertanda 48 ohm 0,5 watt. Maka yang terjadi adalah untuk mengetahui berapa besar nilai hambatan listrik pada rangkaian, maka kita akan hitung menggunakan perumusan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana V itu adalah nilai tegangan listriknya, yaitu 12 volt, dibagi nilai hambatan listrik sebesar 48 ohm. Maka arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar 0,25 ampere. Berdasarkan soal, ampermeter tersebut dapat mengukur hingga batas kuat arus sebesar 1 ampere. Ya, berdasarkan analisis data, kuat arus yang mengalir pada rangkaian lebih kecil. Oleh karena itu, tidak mungkin ampermeter terbakar. Jadi, jawaban yang A adalah salah. Kemudian berikutnya kita akan menghitung kuat arus pada hambatan. Menggunakan rumus P sama dengan V dikali I, di mana V itu sendiri adalah I dikalikan R. Maka I kuadrat sama dengan P per R. P adalah nilai daya dari hambatan tersebut 0,5 watt dibagi nilai hambatan 48 ohm. Maka hasilnya 0,01 ampere. Maka nilai I sama dengan akar dari 0,01 ampere, hasilnya 0,1 ampere. Karena kuat arus yang mengalir pada rangkaian lebih besar daripada kuat arus pada hambatan listrik, maka hambatan listrik tersebut akan terbakar. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan diagram PT berikut ini. Berdasarkan diagram PT di atas, kenaikan tekanan dari 0,06 atmosfer sampai 1 atmosfer pada suhu 100 derajat Celcius akan menyebabkan terjadinya perubahan wujud. Nah, perhatikan prosesnya. 0,06 itu di titik A, kemudian 100 derajat Celcius itu titik F. Maka dari A menuju F, perubahan wujud yang terjadi adalah dari gas ke cair. Nomor selanjutnya, sejumlah gula dilarutkan ke dalam air. Gambar manakah yang bisa menjelaskan susunan partikel gula dalam larutan? Warna abu merupakan partikel gula, sedangkan partikel air warna putih. Gula merupakan senyawa. Jika gula dilarutkan ke dalam air, maka air akan menjadi larutan. Artinya, campuran antara air dan gula menjadi campuran homogen, yaitu campuran yang merupakan satu fasa. Ciri-cirinya, kedua campuran tersebut tidak dapat dibedakan kembali zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi jawabannya adalah B.
Tumbuhan menangkap cahaya kemudian menggunakannya untuk mengubah menjadi makanan. Selain makanan dalam bentuk padatan, proses tersebut juga menghasilkan suatu gas yang berguna bagi kehidupan. Bagaimana sifat materi dari zat padat yang dihasilkan? Ingat, proses dari fotosintesis adalah CO2 ditambah H2O menjadi C6H12O6, merupakan glukosa, kemudian ditambah O2 atau oksigen. Jadi jawabannya adalah A. Zat yang dihasilkan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Seorang siswa sedang melakukan uji pH pada larutan X menggunakan beberapa indikator buatan, yaitu metil jingga, metil merah, dan brom timol biru. Uji larutan X menggunakan metil jingga menghasilkan warna kuning, menggunakan metil merah menghasilkan warna jingga, dan menggunakan brom timol biru menghasilkan warna kuning. Diketahui trayek pH pada masing-masing indikator dapat kalian lihat pada tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan hasil uji pH, larutan X mempunyai kisaran pH sebesar. Untuk mengetahui nilai pH-nya, kita akan analisa seperti ini. Yang pertama, untuk metil jingga itu berwarna kuning, berarti kita simpulkan larutan tersebut memiliki pH sebesar lebih dari 4,4. Kemudian untuk metil merah itu menghasilkan warna jingga. Warna jingga itu campuran antara merah dan kuning. Sehingga untuk trayek pH-nya larutan X itu berada di antara 4,8 sampai 6. Kemudian untuk brom timol biru menjadi warna kuning, artinya berada di pH kurang dari 6. Sehingga jika kita simpulkan, larutan X itu berada di antara atau rentang 4,8 sampai 6. Jadi jawabannya adalah C. Di antara zat berikut yang berfungsi sebagai pemanis buatan adalah, jawabannya adalah B, yaitu siklamat, aspartam, dan asesulfam K. Nah, untuk jawaban yang A, karena ada sukrosa, sukrosa merupakan pemanis alami. Jadi jawabannya A salah ya. Kemudian jawaban C itu ada gula pasir, madu, gula merah, itu semuanya pemanis alami. Kemudian bagian D juga ada pilihan sukrosa ya. Ingat, untuk pemanis alami contohnya adalah sukrosa dan fruktosa. Nah, untuk aspartam, kemudian sakarin, itu merupakan pemanis buatan. Ya, penjelasannya kalian dapat simak catatan berikut ini. Kerangka suatu mobil terbuat dari baja yang merupakan campuran antara besi dan karbon. Dalam teknologi, baja lebih banyak dipilih daripada besi. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara baja dengan besi kecuali, jawabannya adalah D. Baja cenderung isolator panas, sedangkan besi konduktor. Ingat, baja dan besi dua-duanya merupakan konduktor yang baik. Jadi tidak mungkin baja termasuk kelompok isolator ya. Tetapi baja itu lebih kuat daripada besi karena memiliki massa jenis yang lebih rapat daripada besi. Kemudian baja lebih tahan karat daripada besi karena besi itu memiliki sifat yang mudah teroksidasi. Kemudian baja lebih kuat meredam getaran daripada besi. Sepotong magnesium dicelupkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan asam klorida seperti yang tampak pada gambar. Mengapa tabung reaksi menjadi hangat? Ingat, dalam reaksi kimia terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Perbedaannya yaitu untuk reaksi endoterm berarti sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam suatu sistem. Ini merupakan reaksi yang menyerap kalor. Misalnya peristiwa fotosintesis, dan peristiwa ini pepohonan menyerap kalor yang berasal dari matahari yang kemudian menaikkan entalpi reaksinya. Sedangkan reaksi eksoterm yaitu reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi panas. Karena berdasarkan soal tabung reaksi tersebut menjadi hangat, maka jenis dari reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal OSN. Sampai bertemu pada pembahasan soal-soal selanjutnya.